Bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Jupiter kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ayo Tumbuh Bareng dimanapun teman-teman berada. Baik, malam ini di hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, bertemu bersama saya Yoga Widarto dalam program baru dari Ayo Tumbuh Bareng.id, yaitu ATB Broadcast. Di mana program ini akan menghadirkan para alumni program dari Ayo Tumbuh Bareng.id untuk berbagi inspirasi. Nah, sahabat ATB, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan platform ini dulu, yaitu ada tlcnesia.id atau The Leadership Institute, yang merupakan sebuah platform belajar yang fokus bergerak di bidang personal development, manajerial, dan leadership. Memiliki visi untuk menjadi wadah bagi terbentuknya ekosistem pertumbuhan pemuda, mendorong tercipta dan terlahirnya 1 juta karya dan pemimpin muda yang memiliki kualitas, kapasitas, dan kapabilitas. As a good communicator, good literation, good empowering youth community, good people. Value utama yang dibawa adalah bertumbuh atau growth mindset, bergerak atau massive action, bersama atau collaboration, berkarya atau achievement, dan berdampak atau impact. Nah, dan ada nih satu lagi platform, yaitu yang mengadakan event ini, yaitu Ayo Tumbuh Bareng Community atau ayotumbuhbareng.id, di mana merupakan sebuah komunitas pemuda dalam naungan TLC Indonesia yang berisi para future leader atau aktivis yang secara sadar terus berupaya membangun diri dan mendorong lingkungan sekitarnya untuk terus tumbuh dan menumbuhkan. Komunitas ini memiliki visi menjadi leverage dan mendorong pertumbuhan setiap individu untuk mencapai performa serta potensi terbaiknya melalui kegiatan dan program pemberdayaan yang inovatif, eksploratif, dan solutif. Nah, sahabat Ayo Tumbuh Bareng, pada malam hari ini kita akan berbincang santai dengan alumni dari Self Improvement Program Batch pertama. Dia juga merupakan peserta terbaik SIP Batch pertama, merupakan duta alumni public speaking dari UNESA, dan beliau juga adalah trainer public speaking, yaitu ada Kak Siti Rizka Umami. Halo Kak Siti Rizka. Hai Kak Yoga. Selamat Halo. Malam. Hai. Gimana nih kabarnya Kak Rizka? Alhamdulillah baik banget. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sahabat Ayo Tumbuh Bareng, malam ini kita akan mengupas tuntas topik yang udah disiapkan oleh tim Ayo Tumbuh Bareng.id, yaitu Millennial Public Speaking, di mana pada topik ini sudah dipersiapkan beberapa pertanyaan dari tim ATB terkait topik kita tadi. Dan akan kita bahas bersama dengan Kak Rizka nih. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang pertama, aku mau sedikit tanya ke Kak Rizka nih. Awal mula kenal platform TLC dan Ayo Tumbuh Bareng itu bagaimana sih? Kak Yoga, sebenarnya aku ucapkan terima kasih banyak untuk TLC dan Ayo Tumbuh Bareng sudah memberikan wadah untuk aku untuk berbagi akan ini. Dan aku ucapkan juga terima kasih untuk Kak Yoga yang malam ini super duper keren. Thank you. Nah, kalau berbicara terkait dengan TLC ini ya, aku tuh beruntung banget ya dikasih tahu sama teman aku, karena mungkin ya tanpa teman aku ngasih tahu mungkin aku nggak bakal tahu nih platform sekarang ini. Karena aku kan hobinya juga suka ya ngomong ya, suka berbicara di depan umum. Jadi temen tuh kayak ngasih info, Riz, malah oh iki ya, itu tuh iki ya, iki loh, ono acara keren iki ya. Terus aku ngono, aku orangnya detik banget ya. Terus oh oke. Terus aku pelajari, sebenarnya ada rasa insecure gitu Kak. Soalnya aku merasa kayak, loh kok anak seleksi, aku gini kan. Terus ya wes lah, aku waktu itu langsung bono nekat dan ikut, dan gak nyangka banget jadi ya peserta terbaik gitu. Dan wow, sekalian juga ini sih nggak nyangka dan bersyukur banget bisa kenal Mbak Ulfa, Aan, dan Kak Yoga dan teman-teman lainnya yang
meskipun kita nggak pernah ketemu secara langsung ya, tapi kayak lega sendiri gitu loh, dan itu poin plus yang nggak pernah aku lupakan. Itu sih Kak Yoga. Oke, berawal dari bodoh nekat join terus jadi peserta terbaik ya. Oke, Yes. nah kita tahu nih bahwa Kak Rizka itu dari flyer yang kita upload di Instagram, itu Kak Rizka merupakan alumni dari SIP batch pertama. Nah, mungkin Kak Rizka bisa sharing sedikit nggak sih kesannya selama ikut program inkubasi serta hal yang paling berkesan selama ikut program itu apa? Aduh, kalau ngomongin pesan-kesan kayak aneh nggak terbatas banget ya Kak ya. Soalnya banyak banget dari Kak Aan sendiri nyampein ilmu dari materinya. Kayak aku pertama lihat kayak gila, keren banget orang ini. Dan kalau ngomong ya, kalau aduh pokoknya nggak pelit ilmu lah. Terus apalagi ya, meskipun aku orangnya kayak agak-agak mager gitu ya. Kan tiap malam tuh kan, ya nggak tiap malam sih, setiap tanggal gitu kan yang udah ditentuin sama tim TLC itu kan pelaksananya kan malam. Terus aku ada rasa kayak mager banget ya, tapi aku gak boleh mager gitu loh, karena ada teman-teman aku yang support, terus Kak Ulfa yang selalu kayak ibaratnya ngobrol, ayo Kak Rizka, ayo Kak Rizka. Terus apalagi ya buahnya terus kita dikasih tahu nih gimana sih ketika bertemu dengan orang, terus cara ngomong yang baik dengan orang yang berbeda. Pokoknya banyak dan paket lengkap sih ketika aku bergabung di TLC. Bahkan pengalaman yang nggak pernah aku lupain itu adalah kita di sini tuh nggak pernah bersaing gitu loh. Tapi kita sama-sama bertumbuh, tapi dengan rasa kekeluargaan. Jadi materinya dapat, pengalamannya dapat, tapi keluarganya juga dapat. Jadi paket lengkap banget sih Kak Yok. Nggak ada rasa kayak nggak enak, tapi semuanya tuh bercampur jadi satu dan saling melengkapi gitu sih. Oke, berkembang dan bertumbuh bersama. Itu sih yang ke Yes. garis bawahi banget. Betul. Nah, aku juga mau nanya nih. Kak Rizka kan juga jadi duta public speaking UNESA. Nah, yang mendasari Kak Rizka tertarik sama dunia public speaking itu apa? Pertanyaan menarik dan bagus banget sih. Ini tuh nggak bisa aku lupain sih, kayak dulu waktu aku pertama kali mengenal public speaking itu adalah SD. Ketika aku disuruh kepala sekolahku buat ikut lomba pramuka ya. Tapi waktu sesi inaugurasi itu kan ada puisi tuh. Nah, aku tuh disuruh buat ikut lomba membacakan puisi 3 bahasa gitu loh. Aku yang bahasa Inggris, temanku 2 ini bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Nah, nggak nyangkanya juara 1. Terus aku kayak, "Made ya, ternyata enak gitu loh. Ini tuh namanya apa sih?" Aku kan masih SD, masih bocah banget ya. Nggak pernah paham kalau ini tuh, oh public speaking ya. Nah, mulai dari situ, terus SMP, SMA, akhirnya terjun di dunia kampus ini. Sebenarnya yang nemu lah circle satu yang apa ya, menurutku bisa berkembang dengan kepribadian aku gitu sih. Ya, gitulah. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan barusan itu juga ada berkesinambungan sama pertanyaan yang pertama yang sudah disiapin sama tim ATB. Mengapa sih public speaking itu penting? Oke, aduh. Kalau masalah public speaking itu sebenarnya menurut aku pribadi ya Kak Aga, ini tuh bukan masalah penting atau tidaknya penting, tapi menurut aku pribadi yang udah merasakan pahit manisnya ya dalam dunia public speaking itu adalah kewajiban. Karena kalau dari aku pribadi dan kita semua nih udah menekuni skill public speaking atau dunia public speaking ini, ibaratnya tuh kayak gerbang kesuksesan tuh kayak terbuka gitu loh. Yang tadinya kita mungkin nggak dianggap sama orang, Allah, kamu lo siapa sih, kan? Terus ketika kamu menunjukkan dirimu dengan kamu berani ngomong, berani untuk bersuara dengan skillmu, dengan kepribadianmu, orang tuh pasti ngelirik kamu gitu loh. Dari satu pintu hingga hanya pintu lain terbuka. Dan menurut aku pribadi itu sih. Tapi kalau masalah public speaking sendiri itu banyak banget gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan awalnya adalah public speaking. Jadi menurut aku pribadi
public speaking itu adalah kewajiban, karena apapun itu, profesi apapun tidak akan jauh berbeda dari yang namanya public speaking itu sih Kak Yok. Oke. Oke, kalau senangkepku jadi ibaratnya Yes. public speaking atau komunikasi itu sama dengan bahasa. Kalau kita bisa menguasai itu, otomatis jendela lebih banyak yang kebuka, kita bisa lebih Betul, menjelajah dunia yes. lagi. Yes, Oke. benar. Sepakat. Nah, kita kan selama melakukan speech di depan umum atau mungkin seenggaknya di depan sebuah organisasi lah, kan pasti ada tuh yang harus dipersiapkan. Misalnya untuk mengurangi rasa nervous atau lupa materi. Nah, mungkin kalau bagi Kak Rizka sendiri, hal yang paling urgent untuk dipersiapkan sebelum melakukan speech itu apa sih? Oke, sebenarnya kalau public speaking itu Kak Yogi ya, menurut aku pribadi, bukan hanya kita berbicara, tapi public speaking itu adalah aspek dari atas sampai bawah. Kenapa demikian? Karena public speaking itu kalau kita membawakan materi dengan baik, tapi tidak ditunjang dengan penampilan yang baik dan sesuai, sama saja kita tidak bisa menyeimbangkan diri kita dengan materi kita. Oleh karenanya public speaking itu adalah dari atas, bagaimana kita berpenampilan ya, appearance kita. Kalau misalnya cowok mungkin mahkotanya adalah rambut, kalau cewek mungkin dia nggak berkerudung, mungkin rambutnya kayak gimana sih. Nah kalau yang berkerudung, kerudungnya dimodel kayak gimana. Terus baju ini juga mempengaruhi banget, dan terus ditunjuk dengan materi kita. Nah kalau terkait dengan nervous lupa materi, kita tidak bisa menghilangkan dari catatan. Mungkin kalau dalam artian kita ceramah, oke, kita menghafalkan, tapi paling nggak kita membawa catatan demi catatan. Kalau misalnya kita nge-MC, kita nggak boleh sekali-sekali kita nge-MC dengan tangan kosong, tapi ada catatan juga. Dan kalau kita misalnya nervous, ini aku kembalikan ke kepribadian masing-masing ya. Mungkin dari aku pribadi nih ya, kalau aku nervous, aku matengin lagi di persiapan, karena public speaking adalah tidak jauh dari persiapan, dan kunci dari public speaking adalah persiapan dan praktis. Kalau aku nervous, aku persiapannya gimana sih, materinya gimana sih, biar kalau kita ngomong di depan umum atau public speaking, nervousnya nggak kelihatan banget. Plus kita juga bisa melihat catatan. Terus nervous ini juga ditunjang dengan jam terbang. Semakin banyak jam terbang yang digunakan atau dikasih orang ya, nervous itu perlahan-lahan tuh kayak menghilang gitu loh. Mungkin nggak semua orang bisa menghilangkan atau meminimalisir nervous ya, tapi ya kembali lagi, setiap orang punya cara masing-masing. Kalau dari aku pribadi, tak matangkan gitu loh. Aku matangkan lagi di persiapan, latihan, terus aku record di HP. Kayak gimana sih suaraku, kayak gimana sih nadanya. Dan ada loh Kak Yok, ini aku pernah ngejumpai teman aku ya. Kalau dia nervous itu sebelum dia show, dia manggung itu, dia tuh minum susu. Jadi aku nggak bisa menyamaratakan kalau orang nervous itu harus dimatengin persiapan. Nah, setiap orang masing-masing punya cara untuk meminimalisir nervous. Gitu sih. Jadi kembali lagi ke persiapan kalau dari aku pribadi. Biar kalau kita tampil atau show itu nervousnya nggak kelihatan banget. Kayak gitu sih kayak menurut aku. Kalau Kak Yoga sendiri pernah nggak sih nggak caranya? Oke, kalau dari aku pribadi nervous sering sih, tapi lebih ke mungkin lebih ke pegang mic gemeteran sama ujung tangan tuh dingin. Udah itu aja sih. Selebihnya enggak. Mungkin kalau kita bicara soal detak jantung yang lumayan lebih cepat detaknya, itu ya kayaknya wajar aja sih. Setiap orang pasti dalam speech di depan orang banyak pasti mengalami itu. Ya memang seperti yang Kak Rizka bilang tadi, ditunjang sama jam terbang. Selain kalau kita udah jam terbangnya banyak, kita sering menjumpai banyak audiens, kayaknya mustahil juga sih rasa nervous itu pasti lebih tertekan lagi gitu. Dan aku ya agak tertawa juga sama yang barusan, menghilangkan nervousnya dengan cara minum susu.
Iya, serius. Jadi aku kayak Aku sebentar baru ya baru dengar bisa. sih. Ya, aku tak pasangin waktu dulu ya. Loh, Sita, kamu di lapor gitu kan? Kan kita ngobrolnya harus cuma waduh kan kayak terus saya yo. Ternyata dia tuh nervous gitu loh. Tapi aku nggak terlalu apa ya berarti kayak menunjukkan dia tuh kayak nervous tapi I know gitu loh dari kasih ke dia terus oke. Terus seketika itu aku langsung bilang kita doa yuk, kita sama-sama tarik nafas dulu terus kita doa yuk. Oke, kamu siap? Oke, yuk langsung gas kayak gitu sih Kak Yok. Jadi kita berpartner tapi sama-sama saling mendukung gitu loh. Biar nanti waktu kita show di panggung nanti biar sama-sama enak dan enggak apa ya berarti kayak jeglek gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, iya sih memang apa kalau kita berpartner itu lebih lebih nyaman lagi kalau partner kita itu bisa support kita. Itu sih yang Yes, paling berharga. betul. Betul. Oke, kita lanjut nih Kak Rika. Untuk Yes. menarik perhatian audiens biar tetap memperhatikan materi yang kita bawakan nih. Tentunya kan kita harus menyiapkan juga materi yang menarik dan yang paling utama itu topiknya itu harus menarik. Nah, dari Kak Rika sendiri ada nggak sih tips cari topik yang menarik biar audiens itu terpukau sama atau mungkin tetap memperhatikan kita saat presentasi? Oke, kalau ini ranahnya presentasi, topik ini kita sesuaikan dengan ini sih kayak materi yang akan kita bawakan. Misalnya nih, kita dalam mempresentasikan sesuatu ya, idenya atau topik yang dibawakan itu adalah pendidikan. Karena kita dalam ranah ini ya, aku contohnya pendidikan. Nah, sebenarnya materi itu adalah tetap materi, tapi bagaimana kita bisa mengemasnya menjadi menarik. Kalau misalnya itu dalam ranah formal, kita kurangi bercandaannya, hahinya, tapi kita bisa membuat atau mengemas itu menjadi menarik dengan tampilan slideshow kita, perbanyak data, perbanyak dengan visual-visual yang nggak membosankan, warna yang menarik, itu dalam ranah presentasi. Nah, kalau dalam ranah kita sendiri, kepribadian kita sendiri, yang harus ditekankan adalah pembukaannya. Karena orang itu bakal melihat adalah di pembukaannya. Kalau kita pembukaannya mulus, orang kayak menarik, wah gila nih orang, keren. Tapi kalau kita dalam membuka presentasi kayak bosenin dengan nada yang mungkin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda lagi sama orang yang bicara dengan power, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak misalnya gitu ya. Orang kan pasti kayak ngelihat, oke, terus kayak berkelanjutan gitu loh Kak ya. Plus tentunya juga dengan alat ya, tools kita waktu presentasi. Kalau misalnya kita presentasi dengan tools yang memadai, aku lupa ya apa namanya. Aduh lupa toolsnya tuh. Pokoknya tuh yang ini loh Kak Yok, yang buat presentasi dengan klik point nggak sih? Apa sih lupa aku namanya? Ya itulah. Itu kan biar kita nggak bolak-balik ya dari laptop terus balik ke audiens. Tahu nggak sih namanya? Aduh aku lupa. Pointer, yes, Pointer ya itu. yes, bener kan, pointer. Nah, kita bisa menunjang diri kita dengan pointer. Jadi, ibaratnya kayak kita membawakan materi kita, tapi pointernya tuh dapat gitu loh. Jadi seakan-akan orang itu melihat presentasi kita dengan diri kita. Nah, kembali lagi juga ke audiens Kak Yok. Topik semenarik apapun, tapi kalau kita tidak memperhatikan audiens, sama saja kita tuh mengabaikan gitu loh. Karena kita bisa semua orang itu bisa berbicara, tapi nggak semua orang memiliki skill public speaking yang baik. Ya nggak sih? Karena kalau aku melihat setiap orang bisa berbicara, tapi nggak semua orang memiliki skill public speaking yang baik gitu loh. Jadi kembali lagi dalam audiens, kita bisa memetakan audiens kita ini tuh siapa sih, anak kecil kah, tokoh pejabat kah, atau gimana gitu loh. Terus nanti kayak gimana sih tempat duduknya tuh gimana sih, ini tuh juga berpengaruh Kak Yok. Bahkan waktu aku ngisi event tuh ya Kak Yok ya, aku sempat meminta boleh nggak Mbak atau Mas difotokan tempatnya gimana sih. Nah
itu juga persiapan kok ya. Setelah diri kita udah selesai persiapannya, semuanya disiapkan, nah latihan nih. Latihan bisa bermacam-macam. Ini juga aku kembalikan ke kepribadian orang masing-masing. Kalau tipe orangnya introvert, mungkin nggak suka dilihat orang ya. Jadi dia mungkin latihan dengan cermin, terus minta pendapatnya orangnya gimana sih aku ngomong ini, bener nggak, sesuai nggak. Kalau misalnya orangnya ekstrovert, mungkin minta tolong ke orang banyak, atau istilahnya dia nggak mau lah tertutup gitu. Kayak terus, oke, kalau semuanya udah selesai, nah waktunya tampil, self esteem yang tinggi, percaya akan kemampuannya, let's go, take it. Gitu sih Kak Yop. Jadi itu sih. Oke, sebenarnya kalau kita mau lanjutin ke pertanyaan berikutnya, itu sebenarnya udah sempat Kak Rizka mention sih barusan. Nah, agar Apa tuh? kita lancar dalam melakukan speech di depan publik, perlu berapa kali latihan? Tapi yang udah barusan Kak Rizka itu sih ditunjang dengan latihan. Nah, sekarang pertanyaannya, perlu berapa kali latihan sih? Asik. Perlu berapa kali latihan? Aku tuh kayak ya, tipe orang yang selalu perhatian sama psikologis kita gitu loh Kak Yop. Seberapa kali kita latihan public speaking, tapi kalau dalam diri kita masih ada ibaratnya kayak penyakit dalam gitu ya. Di dalam mental kita kayaknya nggak akan pernah mulus, karena ketika kita berbicara penting sekali untuk menyembuhkan ya rasa minder, rasa nervous, takut, grogi segala macam. Nah itu sebenarnya kuncinya di situ. Nah kalau udah rasa dalam diri kita udah sembuh dan ibaratnya kayak merasa ya wes lah, ini diri aku yakin, aku percaya akan kemampuan diriku, latihan, besoknya tampil mulus pasti. Karena kita bayangkan Kak Yogi ya, kalau diri kita sendiri merasa kayak nggak berharga, merasa kayak takut, dan semuanya tuh di kepala kita loh, self mancheting. Kalau ngomong pasti beda gitu loh. Dan aku pernah sih Kak Yogi, ini anak kecil ketika aku magang di sekolahan, dia itu sebenarnya punya kemampuan loh Kak Yogi. Dia tuh disuruh lomba pidato. Dia punya kemampuan, tapi dia tuh dihinggapi rasa grogi, nervous. Ketika disuruh gurunya Kak Yok, dia tuh nangis karena dia merasa kayak gak mampu dan gak berharga. Nah, beda lagi sama satunya ini ya, temennya Kak Yok. Karena dia percayakan kemampuannya, dia yakin ketika disuruh sama gurunya tampil, dan ya alhamdulillah juara gitu loh Kak Yok. Dari sini, dari perbandingan ini aku merasa kayak, oh ternyata ini ya faktanya, oh ternyata ini ya. Dan lebih parahnya loh Kak Yogi ya, ketika orang disuruh untuk berbicara di depan umum, dia merasa kayak, ya mungkin setiap orang perlu jam terbang ya Kak Yogi ya. Jadi nervous groginya sampai gemeteran, kayak mau pingsan, ya ampun, kayak gini banget ya. Dan aku percaya ya Kak Yogi ya, ketika semuanya udah sembuh dalam diri kita dan pikiran kita, ketika kita melakukan jam terbang yang banyak, latihan yang banyak, semuanya kayak lancar gitu loh ya. Jadi itu sih Kak Yok. Oke, jadi kalau aku garis bawahi, mood sama mental health dulu ya, itu adalah kuncinya. Yes, benar. Oke, Betul. oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam kita melakukan sebuah speech, perlu nggak sih kita menghafal teksnya itu? Mungkin nih ya, menghafal karena mungkin takut lupa, mungkin takut di tengah-tengah pas kita berdiri di depan orang banyak ngeblank lah tiba-tiba. Nah itu perlu nggak sih kalau harus menghafal? Oke. Wow, ini aku langsung gini ya Kak Yok ya. Aku sebenarnya nggak pernah setuju kalau orang itu ngomong public speaking itu dihafal. Itu kesalahan banget sih Kak Yok. Menurut aku pribadi ya Kak Yok ya, public speaking itu meskipun dalam konteks apapun ya, kita MC, kita ceramah, kita atau pidato ya, kita hal apapun ya, jangan pernah sekali untuk menghafal, karena
manusia tuh mudah lupa gitu loh. Tapi dari sekian banyaknya materi itu, pahami poin per poin. Nah, kalau kita udah paham, bolehlah sedikit-sedikit menghafalkan. Tapi kalau kita langsung hanya hafalan, aduh, waktu di panggung kayaknya merasa kayak pasti ngeblank nih anak. Jadi harus dipahami dulu materinya, poin-poinnya gimana sih, baru kita hafalin dikit-dikit. Kalau kita udah hafal, udah paham, oke, bolehlah kita menghafalkan. Kayak gitu sih Kak Yok. Jadi Nah, apa ya, jangan pernah untuk menghafalkan dulu gitu, tapi pahami. nah, benar sih sahabat ATB, jangan menghafal, tapi perlu dipahami. Karena public speaking itu kan bukan ujian, jadi nggak perlu dihafal juga. Benar, ya ampun. Betul, Oke, yes, sepakat. kita lanjut nih. Ini tadi udah sempat Kak Rizka mention juga sih di pertanyaan nomor 3 yang topik tadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke intinya. Nah, 3 sampai 5 menit pertama saat opening itu kan kata Kak Rizka akan mempengaruhi audiens nih ke depannya sampai closingnya gimana. Nah, dari Kak Rizka tuh ada trik khusus nggak sih cara buat opening yang memukau dan terlihat powerful saat melakukan speech? Betul, nice question. Jadi menurut aku pribadi, ketika membuka itu kan ibaratnya kita memberikan kesan pertama ya untuk audiens. Nah, ini macam-macam loh Kak Yok. Kita sesuaikan juga dengan acara kita yang akan kita pandu Kak Yok. Ada orang itu membuka acara atau membuka event itu dengan pertanyaan. Langsung menodongkan pertanyaan. Kalian tuh kenapa sih ke sini? Tujuannya apa sih? Ada yang mau jawab pertanyaannya enggak? Kayak gitu. Boleh dong maju ke sini. Nah, ada orang yang membuka event itu dengan humor. Jadi lelucon dulu Kak Yok. Baru kita langsung menuju ke inti. Ada juga orang yang memberikan pembukaan itu dengan pujian. Gila nih kamu cantik banget ya, namanya siapa sih kayak gitu loh. Tapi ya kalau lagi ke eventnya dulu Kak Yok. Kita tidak bisa menyamakan pembukaan itu sesuai dengan konteksnya pokoknya lah Kak Yok. Jadi kalau ayahnya ini kita kasihkan pujian, kayak ini nggak cocok deh. Ada juga orang yang membuka event itu dengan memberikan partisipasi audiens. Aku tuh pengen denger loh, apa sih yang membuat kalian itu ke sini? Jadi ketika kita membuka event atau membuka acara nggak langsung kayak pada umumnya. Ada juga orang yang membuka event itu dengan storytelling, menceritakan dirinya, pengalamannya, baru kita memberikan wadah atau kesempatan ke orang lain. Kayak gitu sih Kak Yok. Jadi apa ya? Kalau aku garis bawah itu tergantung konteksnya juga. Jadi kayak mungkin bisa pakai pantun sih kalau istilah humor kan biasanya kalau Yes, kalau kita sudah pakai pantun betul. otomatis audiens nyautnya kan cakep. Udah itu kan udah kayak humor juga kan. Yes, Oke, betul, bisa masuk. oke. Kita lanjut nih setelah tadi opening kita lanjut ke tengah-tengahnya. Saat kita melakukan speech di tengah-tengah materi nih misalnya, pasti audiens tuh ada yang udah ngerasa kayak bosen. Mungkin udah ada yang mulai ngecek-ngecek HP, ngecek jam tangan, jam berapa sih sekarang, konsumsinya mana sih Pak, belum datang. Betul. Nah, biasanya paling ditunggu kan konsumsi Yes. itu. Nah, kita Pengalaman sebagai banget nih. Oke. nah, kita sebagai pemateri pasti kan kayak ngerasa wah ada yang nggak beres nih sama audiens. Nah, pasti nanti secara tidak langsung terbesit lakukan games mini games lah atau mungkin ice breaking. Nah, mungkin kalau dari Kak Rizka sendiri, seberapa penting sih di tengah-tengah materi kita harus break lah buat main game, ada ice breaking itu? Oke, siap Kak Yok. Nah, terkait dengan ice breaking ini, katanya itu krusial ya Kak Yok ya. Tanpa adanya ice breaking dalam sebuah acara itu bakal kerasnya tuh kayak kaku, terus hening dan kayak gak enak banget gitu loh. Jadi terkesan tuh kayak formal ya. Nah, kalau masalah ice breaking itu Kak Yok, sebenarnya itu terletak dalam MC ya. Bagaimana dia itu bisa memecahkan suasana dengan berbagai macam kreativitasnya dalam menciptakan ice breaking. Nah,
kalau masalah terkait dengan audiensnya yang mulai bosan, yang mulai ngantuk, nah ini ice breaking yang cocok adalah yang bisa mengembalikan mood dari peserta itu sendiri. Contohnya, kecil-kecilan ya, kita bisa tuh dalam acara menarik kursi atau beberapa kursi untuk jadikan games. Kalau mungkin di sini kalian tahu kursi panas ya, nah bisa banget. Kursi panas. Kalau misalnya, yes, kalau misalnya nggak ada kursi, bisa banget mainnya tebak-tebakan, apal-apalan nama. Pokoknya bagaimana sih MC ini bisa mengemas atau mengajak audiens menarik energi yang negatif tadi jadi energi yang hangat, yang positif. Jadi acara tadi yang rasa kayak kaku, rasa yang kayak nggak enak banget lah pokoknya suasananya, jadi merasa kayak pecah gitu loh. Nah itu sih Kak Yok, tanpa ada ice breaking acara terusnya formal. Oke, oke. Jadi kayak penting banget sih Bener. ice breaking ini biar apa ya meningkatkan rasa positif lagi di audiens. Nah, kita lanjut lagi nih. Biasanya saat kita ngisi speech, kadang kan kita kayak apa ya? Sekarang ini keasikan ngomong, keasikan sharing, bahkan adanya games tadi kan otomatis durasi kan juga berpengaruh tuh. Nah, kadang kita kan pasti lupa waktu juga kan. Nah, dari Kak Rizka sendiri ada tips nggak sih bagaimana memanajemen waktu saat melakukan public speaking? Atau mungkin minta request ke panitia, Kak nambah 5 menit lagi ya, Kak 1 menit lagi ya. Bener, ini sobring banget iki. Lah misalnya nggak diinget tuh kayak ngerasa gimana gitu ya Kak. Nah, kalau menurut aku pribadi Kak Yok, ini kesepakatan antara panitia, ini berarti ngomongnya MC ya. Berarti kesepakatan panitia sama MC ini Kak Yok. Nah, emang seorang moderator, seorang MC ini mau nggak mau dituntut untuk menjadi orang yang berani dalam cut off waktu. Karena kalau kita sendiri nggak bisa atau tidak memiliki rasa keberanian itu, ya mungkin acaranya bakal molor banget. Yang mungkin awalnya ya durasinya sejam jadi sejam setengah. Nah, mau nggak mau kita harus berkoordinasi sama panitia dan memberanikan kita untuk bisa nge-cut off ngomong. Mau nggak mau harus kayak gitu Kak Yok. Tapi dengan cara diksi yang halus, pemilihan diksi yang tepat. Kalau kita misalnya ngingetin orang dengan diksi yang tidak tepat, intonasi yang tidak tepat, dengan pokoknya asal ngomong, pasti akan dapat apa ya, ibaratnya kayak nama yang jelek gitu loh. Citra diri kita akan ikut jelek gitu Pak Yok. Jadi kita ngingetin tapi dengan cara yang pas. Cari momen yang orang itu ngomong pas jeda. Jadi kita masuk, kita cut off, kita hentikan, kita ingatkan. Kayak gitu Kak Yok. Oke, kalau dari ini aku juga sharing juga ya sedikit dari pengalamanku di organisasi. Kalau aku sih biasanya langsung kayak angkat papan sih, 5 menit lagi. itu sih yang paling sering. Itu yang paling sering sih. Itu yang paling sering. Kalau kita nggak bisa deketin narasumber kan otomatis pakai papan tuh. Nah, itu yang paling sering sih kalau dilakukan anak-anak organisasi itu. Oke. Nah, dari tadi kan kita ngomong Kak Rizka maupun aku kan juga pakai yang namanya gerak tubuh atau body language. Nah, seberapa pentingnya sih adanya bahasa tubuh atau gerakan tubuh dalam melakukan speech ini? Oke, mantap deh pertanyaannya. Nah, tanpa kita sadari ya, teman-teman dan Mbak Yoga, terkait dengan gerakan tubuh, gerakan tangan, ya, tatapan wajah, ini tuh berpengaruh banget sama yang namanya pesona kita atau kemampuan public speaking. Nah, sebenarnya ya Kak Yok, kalau orang yang memahami ini udah kayaknya oke, paham banget. Tapi aku izin menjelaskan lagi ya Kak Yok. Nah, gerakan tangan ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena ibaratnya ya, kita ngomong, tapi kalau kita tidak menunjukkan diri kita dengan gerakan tangan yang pas, jadinya kayak patung ya Kak Yok. Jadi tidak mendukung gitu loh. Nah,
gerakan tangan, tatapan wajah ini menentukan banget. Misal ya, aku berikan contoh yang konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh orang yang ekspresif ya, kayak memainkan mata, senyuman. Tapi beda lagi kalau orang yang belum mengetahui misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesannya kayak beda ya Kak Yoga. Dari tatapan mata, ini aja tuh udah mewakili loh Kak Yoga. Nah, ini aku izin memberikan beberapa jenis tangan yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita mempresentasikan sesuatu, misalnya kayak tangannya kayak gini. Ini ibaratnya kita menghitung. Terdapat 3 poin yang dapat kita lakukan untuk saat ini. Yang pertama, kedua, ketiga, atau gini boleh. Setelah itu kita bisa menggunakan kayak gini. Nah, kayak gini. Bagaimana teman-teman? Apakah forum ini disetujui? Kelihatan nggak ya? Pokoknya gini. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah forum ini disetujui? Nah, kesan tangan ini, yang kedua ini ya, diangkat ini Kak Yok, ini menunjukkan bahwa kita tuh butuh suara untuk menyetujui forum ini, kesepakatan. Kalau misalnya tangannya kayak gini Kak Yok, ini menunjukkan data atau fakta yang terjadi saat ini. Orang ini memberikan informasi. Nah, ini aku izin menekankan ya ke semuanya, ke teman-teman dan Kak Yoga, kita sama-sama saling belajar bahwa jangan pernah sesekali kalau kita berbicara dengan tangan yang kayak gini. Ngerti nggak ya? Pokoknya kayak gini loh ya. Nah, Kayak berpangku tangan gitu ya, tangannya dimasukkan gitu. Betul. Ya, benar. Kenapa? Teman-teman secara tidak sadar gerakan tangan kita yang kayak gini nih, ini menunjukkan sikap atau kepribadian kita yang menentang seakan-akan kita tuh nggak suka sama orang ini. Nah, kalau orang yang memahami akan hal ini kayak kalau kita ngikutin sebuah kompetisi atau lomba, pasti langsung dapat poin yang rendah mungkin ya kayak ya. Karena tipe orang yang kayak gini langsung, oh ternyata orang itu kayak gini loh. Nah, terus jangan pernah sesekali kalau kita berbicara dengan tangan itu yang di belakang gitu loh Kak ya. Aduh, gimana ya nyentuhinnya? Wah, ya kayak posisi istirahat di tempat gitu ya. Nah, benar. Nah, itu menunjukkan bahwa ketidaksiapan kita dan tidak bisa menghargai dengan orang lain. Nah, bagaimana sih tangan yang tepat, tangan yang pas? Tahu tangan yang gini nggak sih Kak Yok? Nah, ibaratnya kita ini betul ya Kak Yok ya? Iya. Nah, gini bisa gini. Oh. Nah, gini terus tangan kita kayak kayak gitu. Nah, kayak itu sikapnya bisa, apa? Mungkin kayak kalau aku sering lihat kayak sikapnya seorang duta wisata yang tangannya di depan gitu ya, di pinggang yang bagian kiri dan bagian kanan. Betul, di pinggang. Yes, bener Kak ya. Karena secara tidak sadar bahwa gerakan posisi tangan kita yang kayak gitu terbuka dan mau menerima informasi. Nah, kayak gitu sih Kak Yok. Nah, terutama terkait dengan kaki juga nih Kak Yok. Kalau untuk perempuan, mungkin dalam konteks kayak duta gitu ya, dalam kita MC juga, itu kaki kiri itu di belakang, sedangkan kaki kanan itu di depan, agak maju sedikit. Atau kalau nggak gitu, agak terbuka 45 derajat. Nah, secara tidak sadar juga ini Kak Yok, gerakan kaki kita yang seperti itu menunjukkan bahwa aku tuh siap menerima informasi ini. Beda lagi kalau orang dengan gerakan kaki atau posisi kaki yang tertutup menunjukkan aku mau menerima informasi dari kamu. Berarti kayak secara nggak sadar itu kita langsung menolak informasi gitu loh Kak Yok. Nah, terus ditunjukkan juga dengan ekspresi kita. Nah, kalau kita membuka informasi atau membuka event gitu ya, jangan lupa senyum. Senyum rata ya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 3 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau acaranya formal, jangan pernah sekali senyum. Nah, karena suara kan juga ekspresi ya Kak Yok yang menentukan. Itu sih Kak Yok. Terus untuk mata ini ya. Orang mungkin kalau kita nge-MC atau handle acara pakai masker, orang bisa juga loh Kak Yok ngedeteksi dari mata. Kalau kamu senyum pasti kelihatan banget. Nah, apalagi kalau kita foto, ya kan? Pasti kelihatan banget. Nah, jadi kayak gitu sih Kak Yok. Jadi sekali lagi ya, public speaking itu bukan hanya sekadar kita berbicara, tapi bagaimana kita mengekspresikan, menyampaikan pesan kepada audiens dengan persiapan diri kita, mulai dari atas sampai bawah. Plus, ditunjang juga dengan pemilihan diksi yang tepat.
Banyak banget sih Oke, Kak Yok sebenarnya. oke. Yes. Aku jadi agak flashback juga sih ke apa Mhm. prosesku mengikuti pelatih apa perdutaan. Jadi kayak oke kalau cewek itu emang Asik. duduknya harus gitu sih. Jadi kayak memang Mhm. apa itu menunjukkan apa sikap dia mau menerima informasi, siap menerima informasi, terus kayak lebih Mhm. menumbuhkan rasa apa ya sikap wibawanya seorang perempuan. Terus mungkin kalau yang lagi ngetren sekarang sikap slay itu yang paling penting sih. Maka slay, baik. Oke, Betul. oke, aku jadi Siap. keingat nih, karena Mhm. berikutnya kan pertanyaan terakhir. Nah, aku mau nambahin lagi dari diri aku pribadi pertanyaannya, terkait Oke, boleh. tangan, terkait sikap tangan. Nah, mungkin Mhm. ada sih, kata beberapa materi, ada beberapa pemateri yang mungkin tangannya dimasukin saku. Nah, itu gimana sih, Kak Nah, Ris? ya, jujur ya Kak ya, ketika aku bertemu dengan Ray ini tuh aku pengen langsung kayak narik dan Nah, Kakak please. Gemes banget rasanya, tapi kalau kita sama-sama udah tahu, sama-sama saling belajar, jangan pernah sesekali masukkan tangan di saku. Ini sama saja kita kayak enggan, berarti menerima informasi kayak gini. Nah, satu-satunya cara juga Kak Yok, kita bisa memberikan tangan yang di pinggang tadi ya Kak Yok ya, dengan kayak gini, kelihatan nggak sih? nah, Nah, terus ya, atau gini, nah gini, terus nah, atau tangan kiri, tangan kan kayak gini, boleh bisa banget, nah, atau ini juga bisa. Nah, ini cara yang efektif teman-teman daripada kalian harus menggelantangkan tangan kayak gini. Kelihatan nggak sih? Intinya kita oke, apa ya, berdiri terus tangan kita kayak gini gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, jangan pernah sekali ya teman-teman ya. Kayak gitu sih Kak ya. oke. Oke, aku jadi keinget tadi yang kata Kak Rizka Mhm. apa tentang kontak mata, eye contact. Biasanya nih Yes. kalau mungkin apa orang yang baru Mhm. terjun ke dunia public speaking, pemula lah istilahnya, otomatis ngelihat Mhm. mata audiens tuh kayak bikin grogi, bikin panik, mungkin keringat dingin. Nah, itu gimana tuh Kak Rizka? Oke. Rata-rata orang itu kalau ngomong depan umum baru banget bener Kak Yok. Dia tuh ngerasa dedek, nervous gak ketulungan kayak ngono Kak Yok. Nah, Tapi kalau dari aku sendiri, Kak Yok, aku tidak menyarankan teman-teman untuk memaksa untuk berani ngomong dengan melihat mata. Tapi berbicara itu adalah step by step yang akhirnya nanti kita bisa lancar dengan sendirinya. Nah, untuk nah, sementara Kak Yok, menurut aku pribadi ya, kita bisa melihat jidat kita. Kayak enggak kuat, kita bisa membayangkan dulu. Kita bisa memusatkan perhatian dan otak kita itu untuk apa ya? Kita sugesti sendiri, self talk. Di sini tuh sepi, nggak ada orang. Kita ngomong dengan diri kita sendiri. Ada orang yang tipenya kayak gitu, ayo. Atau kalau enggak, kita bisa menenangkan diri kita untuk latihan hingga kita berani. Ada juga orang yang ngelihat mata audiens itu berani tapi ya gemeteran. Kembali lagi kayak ke kepribadian masing-masing. Nah, emang dari kalian merasa nervous, gak kuat lihat mata, gak apa-apa, melihat jendela dulu. Entar lama-lama kebiasaan. Karena kalau kita terus-menerus ngerasa takut, ngerasa nervous, kita selamanya tidak akan pernah menjadi apa-apa. Serius. Karena ya gitu sih kayak dari pengalaman aku ya, dari berbagai banyak ya, alhamdulillah kita sama-sama masih belajar. Karena orang itu sebenarnya takut ngomong itu karena diri kita sendiri yang tidak pernah siap. Sehingga ya terus menerus nggak siap dan menutup kesempatan kayak gitu kayak. oke. Jadi bisa garis bawahi ketidaksiapan itu sebenarnya diri kita sendiri sih yang memunculkan. Jadi kayak kita Benar. takut nanti aku ngomong gini salah nggak ya, nanti gini Yes. reaksi mereka apa sih. Nah mungkin kalau Nah, aku bisa benar. nambahin nih Kak Rizka, mungkin ibaratkan Yes. aja kita melihat tembok paling belakang, itu kan lurus tuh. Boleh. Nah, Hmm. kan audiens juga nggak bakal ngeh kan, apa kita natap dia Hmm. atau natap siapa, yang penting kita natap ke depan aja dulu. Hmm. Itu. Tapi Benar. sekalipun kita Yes. juga harus Mhm. kena menatap audiens juga biar kayak nggak
nggak apa Benar. orangkan orang. Mengabaikan. Nah, tidak Yes, mengabaikan. benar. Yes. Oke, Kak Yok, kita sampai ini gimana? aku izin menambahkan dikit boleh nggak sih Kak Yok? Oke, boleh. Oke, sebenarnya ya Kak Yok ya, untuk masalah public speaking itu tidak bisa dipisahkan dari self esteem sebenarnya ya Kak Yok ya. Meskipun kita udah banyak jam terbang, tapi kalau diri kita sendiri tidak melakukan self esteem, ibaratnya itu tidak memelihara diri kita, kayak aneh gak bakalan bisa Kak Yok untuk lancar. Karena Ah. ya kembali lagi tadi loh Kak Yok ya, merasa kayak takut salah, nanti reaksinya orang kayak gimana sih. Nah, public speaking tidak bisa dilepaskan dari self esteem, bagaimana kita memandang diri kita, kondisi psikologis dan persiapan. Persiapan ini boleh dari materi, appearance, dan juga bagaimana ciri khas kita untuk membawakan materi itu sendiri. Itu sih Kak Yok tambahnya. Oke, terima kasih Kak Rizka. Jadi kayak apa ya? Harus lebih well prepare baik dalam segi teknis maupun diri kita sendiri. Nah, itu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Rizka. Bagaimana sih melakukan Baik. untuk public speaking yang powerful? Oke. Tadi kalau kita membuka ibaratnya udah dapet ya poinnya. Kita pertengahan udah dapat. Nah, menutup Kak Yok, ini aku juga kembalikan dalam konteks materinya. Kalau misalnya audiensnya itu adalah anak-anak SMA, biasanya nih Kak Yok, aku ajak mereka untuk nyanyi bareng. Karena mereka masih butuh dorongan, butuh motivasi, butuh penyemangat. Aku ngajak mereka untuk nyanyi bareng. Teman-teman, sebelum kita menutup acara ini, kita nyanyi bareng ya. Kayak ibaratnya kayak gitu ya. Terus ada juga aku ngajak orang-orang itu berjanji. Kalau konteksnya dalam ibaratnya sama-sama satu visi gitu ya, aku ngajak mereka untuk sama-sama berjanji, berikrar bareng-bareng. Hari ini harus lebih baik ya teman-teman, janji semua kayak gitu ibaratnya. Terus ada juga menutup acara dengan ya pantun, humor, memberikan post test. Sebelum kita menutup acara ini, aku pengen tahu kayak gimana sih materi yang udah kalian dapatkan, apa aja sih kayak gimana gitu, macam-macam sih Kak Yok. Jadi kalau kita membuka dengan mulus, ketika kita nutup juga harus mulus gitu sih Kak Yok. Jadi ya kembali disesuaikan dengan konteksnya. Oke, harus disesuaikan dengan konteks nih sahabat ATB. Nah, sahabat Ayo Tumbuh Bareng, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih untuk sesi dengan topik milenial public speaking malam hari ini. Nah, mungkin sebelum kita menutup acara ATB broadcast yang pertama ini, dari Kak Rizka ada closing statement kah yang mungkin bisa membangkitkan rasa kepercayaan diri teman-teman buat lebih melatih skill public speaking-nya. Soalnya kan kalau di era sekarang public speaking penting banget nih. Tuh, sepakat. Menurut aku pribadi ya, Kak Yoga dan teman-teman, ini pengingat untuk aku juga dan orang lain dan semuanya. Kita di sini adalah orang-orang yang sama-sama belajar, teman-teman. Jadi jangan pernah untuk merasa nggak berdaya, nggak berharga, takut akan perspektif orang lain. No, teman-teman. Kita harus bisa menerjang semuanya, teman-teman, menerobos semua ketakutan. Kalau hari ini salah, biasanya latihan harus lancar. Terus dicoba terus, hingga teman-teman jadi orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau pengen jadi public speaker, cari tuh tokoh yang teman-teman kagumi, tiru, dan semuanya itu diperhatikan teman-teman. Gagal nggak masalah, pokoknya dicoba terus. Karena menjadi seorang public speaker itu dibutuhkan beberapa banyak jam terbang. Hari ini salah, coba terus. Kayak gitu Kak Yok. Oke, jadi kalau bisa aku tambahin, kunci public speaking itu adalah belajar, dan nambah jam terbang. Dan yang gak kalah pentingnya lagi adalah kita harus bisa menguasai audiens. Karena public speaking itu adalah tentang audiens, bukan tentang diri kita. Oke, Kak Rizka, mungkin aku juga mau nambah request satu lagi nih dari Kak Rizka, bisa ditambahin kah mungkin dari teman-teman yang mungkin pengen belajar public speaking, mungkin bisa diajak dari pengalaman Kak Rizka gabung di SIP itu bagaimana? Gitu. Baik, menarik banget Kak Yok.
Nah, teman-teman, aku bener-bener merekomendasikan buat siapapun kalian ya, dari umur berapapun yang pengen banget belajar public speaking, langsung cus bergabung di TLC. Ayo tunggu bareng. Karena menurut aku pribadi, teman-teman, wadah ini tuh adalah wadah yang tidak pernah membuat diri kita tuh putus asa. Tapi justru di sini teman-teman, kita sama-sama saling belajar ya, belajar public speaking, leadership dengan rasa kekeluargaan, dan wajib banget kalian ikuti. Akhirnya wadah ini benar-benar nggak akan pernah mengecewakan dia teman-teman. Coba dulu deh, nanti pasti ketagihan. Gitu sih kayak. Oke, istilahnya jangan pernah lelah untuk mencoba. Karena di TLC itu sendiri nanti kita dapatkan semuanya tim yang solid juga, Betul. iya, ilmu yang bagus Betul. juga, iya. Oke, Kak Rizka, udah 1 jam nih kita bersama saling sharing. Semoga nanti teman-teman juga dapat lebih banyak gambaran untuk lebih bisa mengembangkan skill public speaking-nya lagi. Oke, Amin. sahabat ATB, kita sampai di penghujung acara dan nantikan lagi untuk episode ATB Broadcast sesi kedua beberapa hari lagi yang akan tayang di YouTube Ayo Tumbuh Bareng Community. Saya Yoga Widarto pamit dan Kak Rizka undur diri dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.